Selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Albert Yulan Staupan, mahasiswa sosiologi semester 3 kelas C. Kali ini saya akan membuat video berdurasi 10 menit mengenai makalah perubahan sosial budaya, yaitu teori struktural fungsional tentang perubahan sosial dan budaya. Pendahuluan. Latar belakang. Teori struktural fungsional adalah sebuah teori yang berisi sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Ciri kehidupan struktural sosial muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merespon permintaan masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Perubahan sosial budaya sebenarnya lebih mengacu pada sebuah perubahan dalam protes tata sosial dalam masyarakat. Beberapa perubahan budaya ini termasuk juga perubahan dalam lingkungan, lembaga, perilaku, dan juga hubungan sosial. Rumusan masalahnya, pandangan teori struktural fungsional tentang perubahan sosial dan budaya. Kita masuk dalam pembahasan. Seperti yang kita ketahui bahwa teori struktural fungsional merupakan sebuah teori yang berisi sudut pandang yang menafsirkan bahwa masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dapat berupa yang tidak menarik atau dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas. Serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali. Akan tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat. Perubahan sosial dianggap fungsional apabila perubahan tersebut membawa dampak positif bagi masyarakatnya. Konsep perubahan sosial Parsos bersifat perlahan dan selalu dalam usaha untuk menyesuaikan diri demi terciptanya kembali equilibrium. Dengan kata lain, perubahan yang dimaksudkan oleh Parsos itu bersifat evolusioner dan bukannya revolusioner. Perubahan yang dikehendaki atau yang dirancangkan merupakan perubahan yang diperkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Jika ada perubahan nilai dalam masyarakat, ia akan melahirkan perubahan dalam masyarakat. Jika ada perubahan nilai dalam masyarakat, ia akan melahirkan perubahan dalam masyarakat industri. Ada kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan, misalnya kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, geografis, atau biologis, menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utama adalah fungsi difungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Hal ini juga terdapat pada setiap struktur dan sistem sosial yang berfungsi terhadap yang lain. Masyarakat menurut Parsos tak ubahnya seperti organ tubuh yang terkait dan tergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk hal ini, Parsos menggunakan kata konsep yang berfungsi untuk menggambarkan koordinasi harmonis antara kelembagaan. Sistem yang berbentuk kelembagaan dalam setiap masyarakat memiliki fungsi jelas dalam melaksanakan tugas tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat.
Satu hal penting dalam masyarakat bahwa masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dan tetap memelihara keseimbangan. Dengan demikian, teori fungsionalisme struktural sharing menggunakan konsep sistem dalam kacamata sosiologi merupakan organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling bergantung. Sistem sosial yang ada di masyarakat adalah struktur atau bagian yang saling berhubungan atau posisi yang saling dihubungkan oleh peranan timbal balik yang dihadapkan oleh masyarakat luas. Dan sistem tersebut selalu mengalami perubahan serta cenderung mengarah kepada keseimbangan proses pertumbuhannya yang terjadi secara perlahan. Para ahli sosiologi berpendapat bahwa kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala awal yang timbul dari pergaulan hidup manusia, di mana perubahan sosial yang terjadi karena ada perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Ada kondisi-kondisi primer yang menyebabkan terjadinya perubahan, misalnya kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, geografis, atau biologis, menyebabkan terjadinya perubahan dalam aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Fungsi adalah akibat-akibat yang dapat diamati, yang menuju adaptasi atau penyesuaian dalam satu sistem. Penganut teori fungsionalisme struktural sering dituduh mengabaikan variabel konflik dan perubahan sosial dalam teori-teori mereka. Tetapi penganut teori fungsionalisme struktural modern yang diperlengkapi dengan konsep-konsep seperti fungsi laten dan keseimbangan telah banyak menjuruskan perhatian para sosiolog kepada persoalan konflik dan perubahan sosial. Ada beberapa perbedaan penting antara karya awal dengan karya akhirnya. Pada bagian ini membahas karya akhirnya, yaitu teori fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakikatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktural, di mana dalam masyarakat ini terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsi masing-masing, saling berfungsi dan mendukung, dengan tujuan agar masyarakat dapat terus bereksistensi, di mana tidak ada satu bagian pun dalam masyarakat yang dapat dimengerti tanpa mengikut sertakan bagian yang lain. Dan jika salah satu bagian masyarakat yang berubah, akan terjadi gesekan-gesekan ke bagian lain dari masyarakat ini. Teori fungsional struktural para ahli sosiologi terkemuka telah banyak merumuskan dan mendiskusikan teori fungsional serta telah menuangkan berbagai ide dan gagasan dalam mencari paradigma tentang teori ini. Sebut saja George Ritzer, Margaret M. Poloma, dan Turner. Fungsionalisme struktural sering menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Ilustrasinya bisa dilihat dari sistem listrik, sistem pernapasan, atau sistem sosial. Yang mengartikan bahwa fungsionalisme struktural terdiri dari bagian-bagian yang sesuai, rapi, teratur, dan saling bergantung. Seperti layaknya sebuah sistem, maka struktur yang terdapat di masyarakat akan memiliki kemungkinan untuk selalu dapat berubah, karena sistem cenderung
ke arah keseimbangan, maka perubahan tersebut selalu merupakan proses yang terjadi secara perlahan hingga mencapai posisi yang seimbang, dan hal itu akan terus berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Jadi di makalah ini saya menyimpulkan bahwa teori struktural fungsional adalah sebuah teori yang berisi sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Cirinya yaitu muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merespon permintaan masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Perubahan ini sebenarnya lebih mengacu pada sebuah perubahan dalam protes tata sosial dalam masyarakat. Beberapa perubahan ini termasuk juga perubahan dalam lingkungan, lembaga, perilaku, dan juga hubungan sosial. Fungsionalisme struktural sering menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Di masyarakat akan memiliki kemungkinan untuk selalu dapat berubah karena sistem cenderung ke arah keseimbangan, maka perubahan tersebut selalu dapat berubah. Selalu merupakan proses yang terjadi secara perlahan hingga mencapai posisi yang seimbang, dan hal itu akan terus berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Sekian dari saya, terima kasih.